Halo Besti, kumaha damang, piye kabare? Welcome to video tutorial penelusuran informasi menggunakan Search Journal. Melalui video ini, Besti akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi dengan desain pencarian yang variatif agar dapat mendukung aktivitas perkuliahan dan mencukupi kebutuhan informasi kamu nih Besti. For your information, video tutorial penelusuran informasi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Eits, tapi bakal tetap seru kok, gak bakal ngebosenin dan tentunya bakal bermanfaat banget. Pastinya Besti bakal dapat banyak pengetahuan tentang fasilitas yang disediakan oleh Search Journal ini. Dan jangan lupa untuk nonton semua bagiannya ya secara berurutan tanpa skip-skip atau tanpa dilewati. Besti juga bisa sambil praktek juga ya. So, tanpa berlama-lama lagi, stay tune terus sampai akhir video Besti. Kita kenalan dulu ya sama Search Journal nih Besti. Jadi Search Journal adalah jurnal internasional peer review bereputasi tinggi yang mencakup topik yang menarik bagi semua orang yang meneliti dan bekerja dalam ilmu informasi tertentu nih Besti. Pertama-tama dan yang paling utama ketika kita akan melakukan penelusuran informasi adalah identifikasi kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi akan muncul ketika kita berada di posisi di mana terjadi kesenjangan atau kekosongan informasi di dalam diri kita. Misalnya nih Besti, saya sedang resah banget terhadap otomasi perpustakaan. Apa resahnya? Karena gini, otomasi perpustakaan itu apa sih dampaknya terhadap kualitas pelayanan perpustakaan? Maka dari itu, berdasarkan keresahan saya nih Besti, saya jadikan kasus di video ini. Perpustakaan saat ini sedang marak-maraknya melakukan otomasi. Akan tetapi, apakah dengan otomasi, perpustakaan mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanannya? Berdasarkan kasus tersebut, terdapat sebuah kebutuhan informasi nih Besti. Kita coba ya rangkai kebutuhan informasi tersebut menjadi sebuah kata kunci. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan kata kunci utama dan kata kunci tambahan nih Besti. Oke, berdasarkan kasus tadi ya, kata kunci utama terdapat pada kata otomasi perpustakaan dan kualitas pelayanan. Sementara itu kata kunci tambahan terdapat pada kata dampak nih Besti. Coba kita rangkai menjadi sebuah kata kunci. Kalau dirangkai menjadi dampak otomasi perpustakaan terhadap kualitas pelayanan. Berhubung kita akan mencari di Search Journal yang notabene-nya adalah jurnal internasional, maka kita harus menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Maka dari kata kunci dampak otomasi perpustakaan terhadap kualitas pelayanan menjadi effect of library automation on service quality. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan kata kunci nih Besti. Kita akan mengembangkan kata kunci yang sudah kita buat tadi menjadi kapital semua. Ya nggak gitu juga konsepnya sih. Bukan dikembangkan menjadi besar semua ya, bukan. Oke, jadi pengembangan kata kunci dibuat untuk memudahkan kita dalam pencarian ya Besti. Bukan dikapitalkan semua. Tadi kata kunci kita adalah effect of library automation on service quality. Pengembangan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi persamaan kata dari kata kunci nih Besti. Langkah-langkah pengembangan kata kunci. Yang pertama, kita akan membagi kata kunci utama dan kata kunci tambahan. Dibagi-bagi mulu kapan jadiannya. Perlu diingat ya Besti, berdasarkan kasus kita, kata kunci utamanya adalah otomasi perpustakaan dan kualitas pelayanan. Kalau di bahasa Inggris kan menjadi library automation dan service quality. Sementara itu untuk kata kunci tambahannya adalah effect, itu arti dari dampak. Langkah selanjutnya kita mulai membreakdown persamaan katanya. Kata kunci utama yang pertama ada library automation, sinonimnya adalah library computerization. Yang kedua service quality, persamaan katanya adalah assistance quality dan quality aspect. Ini ada dua ya Besti persamaan katanya. Dan untuk kata kunci tambahan yaitu effect hanya terdapat satu persamaan kata yaitu impact. Yap, itulah pengembangan kata kunci yang nantinya akan digunakan pada langkah selanjutnya.
Nah, tadi kita udah breakdown kata kunci utama dan kata kunci tambahannya. Sekarang kita coba formulasikan ke bentuk akhir query-nya. Dari pengembangan kata kunci tadi, diperoleh hasil kata kunci sebagai berikut. Ada 6 kata kunci ya, Besti. Yang pertama ada effect of library automation on service quality. Yang kedua, effect of library computerization on service quality. Ini beda di library automation-nya ya, Besti. Yang ketiga ada impact of library computerization on service quality. Ini berbeda impact dan computerization-nya. Yang keempat ada effect of library automation on assistance quality. Ini beda di service quality-nya ya, Besti. Selanjutnya ada effect of library automation on quality aspect. Ini juga beda di service quality-nya. Yang terakhir ada impact of library automation on service quality. Kalau yang ini bedanya di effect-nya ya, Besti. Untuk lebih lengkapnya nih, Besti, saya sediakan tabel dari query 1, query 2 hingga query 3. Dari tabel ini bisa disusun menjadi formulasi kata kunci tadi ya, Besti. Ada alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3 nih, Besti. Setelah mengidentifikasi kebutuhan informasi, lalu kita pengembangan kata kunci, lalu kita formulasi kata kunci. Sekarang kita masuk ke inti dari tutorial ini ya, Besti. Terdapat 2 teknik penelusuran informasi, yaitu search dan browse. Kita masuk ke search dulu ya, Besti. Search dalam portal jurnal Search Journal terbagi menjadi 2 nih, Besti, yaitu Basic Search dan Advanced Search. Terdapat banyak sekali fitur yang ada di Basic Search ya, Besti. Contohnya ada Federated Search, ada Pagination, ada Autocomplete, ada Best First, ada Faceted Navigation, dan yang terakhir ada Actionable Result nih, Besti. Tapi sayangnya ada 2 fitur yang gak ada di Search Journal ini, Besti, yaitu Federated Search dan Pagination. Tapi akan saya jelaskan sekilas mengenai Federated Search dan Pagination. Federated Search yaitu fitur dalam desain pencarian yang memungkinkan user menggunakan satu keyword untuk mencari dari multiple database. Seperti ini contohnya, Besti. Saya menggunakan portal jurnal EBSCO. Jika saya pilih choose database, maka akan muncul semua database yang akan dimunculkan dalam portal jurnal ini, Besti. Jika kita mengklik semua, centang semua, maka akan muncul semua artikel yang ada di dalam database tersebut. Tapi kita coba pencet yang ebook saja, maka EBSCO akan menampilkan dari database ebook saja. Selanjutnya adalah Pagination nih, Besti. Pagination itu kurang lebih seperti ini. Ketika kita mencet atau mengklik Page option, maka akan muncul pilihan-pilihan layout ya. Coba kita pilih yang title only, lalu kita apply. Bisa diperhatikan apa yang berubah. Maka yang berubah adalah tampilan dari page-nya itu sendiri. Di sini yang terlihat hanya titelnya saja atau judulnya saja. Bila kita pilih brief, maka kita coba apply, maka tampilannya akan berbeda ya, seperti sebelumnya. Sekarang kita masuk ke basic search. Basic search itu apa sih? Jadi basic search itu adalah metode pencarian yang sudah biasa kita lakukan dan mudah untuk digunakan. Contoh dari basic search itu adalah ketika kalian mencari informasi di Google dan kalian mengetikkan kata kunci yang kalian inginkan di search box. Lalu apa yang dibutuhkan ketika kita menggunakan basic search? Tentunya kita membutuhkan sebuah browser seperti Chrome, Microsoft Edge, ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah mengakses portal penelusuran. Yang ketiga adalah the most important, yaitu keyword dan alternative keyword.
Oke Besti, kita langsung ke basic search saja. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengakses portal jurnalnya ya. Kita ada di journal.sexbook.com. Kita coba akses, dan kalau yang ini adalah search jurnal portal secara keseluruhan. Jadi seluruh bidang disiplin ilmu di sini ada semua ya Besti. Kalau kita masuk ke link ini, maka kita akan masuk ke Journal Information Science. Dia langsung menjurus ke topik pembahasan kita kali ini atau kasus kita ya. Dan ini adalah tampilan awalnya Besti. Di sini terdapat beberapa menu interaktif. Kita coba klik yang search, maka akan muncul search box seperti ini ya Besti. Di sini saya akan mulai mencari menggunakan kata kunci yang belum dikembangkan ya Besti, atau kata kunci yang pertama kita formulasikan, yaitu effect of library automation on service quality. Sebelum kita mulai search, kita kenalan dulu nih sama fitur yang pertama, yaitu ada fitur autocomplete. Merupakan fasilitas penunjang pencarian informasi pada saat pengetikan kata kunci yang memunculkan suggestion atau saran-saran yang mungkin akan dicari, atau tujuannya dapat menghemat waktu nih Besti. Membantu user juga yang kesulitan mengeja atau menulis keyword dengan benar. Bisa dilihat di sini saya hanya menuliskan efek, maka ini ada beberapa suggestion dari titelnya. Ada beberapa suggestion. Nah, itu adalah autocomplete Besti. Nah, berhubung keyword yang kita mau tidak ada di fitur autocomplete, kita masukkan saja keyword secara manual ya Besti. Selanjutnya kita klik tombol search. Lalu tara, di sini muncul beberapa dokumen yang terpanggil. Bisa kalian lihat bahwa dokumen ini yang terpanggil adalah di sini ada urutannya 1 sampai 20 ya Besti. Inilah yang disebut best first Besti. Ini adalah best first ya, ada urutan 1, 2, 3. Itu adalah best first Besti. Jadi best first itu apa sih? Best first itu adalah fitur yang merupakan cara dari suatu portal jurnal menyajikan temuan terbaik versi portal jurnal tersebut. Fitur best first ini penting untuk membuat pencarian yang sederhana, cepat, dan relevan. Jika belum terasa relevan nih Besti, ada salah satu fitur lagi nih, namanya faceted navigation. Fitur ini memungkinkan kita untuk mempersempit hasil pencarian dengan menerapkan filter atau facet yang ada di sebelah kanan yang terdapat menu navigasi ini. Contohnya ada publication date, ada article type, dan aksesnya. Kita coba yang publication date dulu. Di sini diatur mulai dari rentan 2010 sampai 2020 ya Besti. Maka yang muncul di sini adalah ya dokumen-dokumen dari tahun 2010 sampai 2020 ya Besti. Contohnya itu ada 2013, 2019 dan yang lainnya Besti. Lalu kita coba menggunakan artikel type. Di sini ada research artikel, Mas. Ini adalah subjek ya, subjek dari atau tipe artikelnya. Kita coba pilih yang research. Maka di sini dokumen terpanggil adalah hanya artikel penelitian saja Besti. Lebih spesifik ya ini Besti ya. Dan ada satu lagi, ini adalah aksesnya, bisa diakses secara gratis ataupun tidak. Coba kita pilih open access. Nah, di sini muncul dokumen terpanggil yang open access atau bisa terdownload secara gratis, tidak perlu berlangganan ya Besti. Hanya 2 ya Besti ya. Oke Besti, tadi kita udah mencoba beberapa fitur yang membantu kita untuk menemukan dokumen yang relevan. Sekarang saatnya kita menyeleksi informasi yang kita butuhin ya Besti. Coba ya Besti, kita scroll ke bawah dulu. Oh iya, ini juga bisa preview abstraknya dengan pencet preview saja di bawah tulisan abstrak. Kita coba pilih-pilih dulu, scroll dulu. Mungkin akan saya percepat ya Besti. Oke,
akhirnya setelah lama kita mencari, saya sudah menemukan dokumen yang relevan ya Besti. Ini dari abstraknya juga sepertinya ya memang ini relevannya dengan pencarian kita, dengan kasus kita, dan kita klik untuk actionable result ya Besti. Apa sih itu actionable result? Jadi actionable result adalah penelusuran lanjutan yang memungkinkan pencarian informasi melakukan aksi selanjutnya, misalnya mendownload site translate. Ini bisa di-download, yaitu ada di full artikel itu sih. Kalau misal berlangganan itu bisa di-download, dan di sini juga bisa site, bisa menggunakan beberapa style, ada apa, ada ama, dan yang lain-lain pasti. Dan selanjutnya ada share, di sini bisa lihat sosial media, ada email dan share akses sosial media, ada ini semua, Twitter bisa, Facebook bisa ya pasti. Nah, itu adalah basic search ya Besti. Seperti namanya ya, emang searchnya basic seperti itu saja. Dan kita lanjut Besti nih ke tipe search yang lebih spesifik lagi, yaitu advanced search. Apa sih itu advanced search? Advanced search merupakan desain pencarian berdasarkan boolean logic nih, boolean logic, yang intinya adalah menggunakan pengembangan keyword nih Besti. Tidak hanya menggunakan boolean logic, pada advanced search juga terdapat field atau kotak pencarian yang tersedia untuk menuliskan keyword. Jadi field keyword dalam portal jurnal search yaitu kotak filter yang dapat mempersempit pencarian informasi berdasarkan judul, pengarang, keyword, abstrak, dan afiliasi. Terdapat pula field published in, yaitu untuk memilih artikel berdasarkan jurnal yang diinginkan, waktu publikasi, tipe akses, dan pencarian citasi. Oke Besti, mari kita ke langkah-langkahnya aja ya. Kita kembali ke tampilan awal dulu seperti ini. Lalu bisa diperhatikan di sini ada advanced search. Kita klik saja. Oke, maka muncul seperti ini ya Besti. Ada published in-nya, tadi ada public date, dan ada access type. Bila kita perhatikan di sebelah kanan sini, ini ada rule boolean operator. Boolean operator itu kan terdiri dari and, or, not. Ketiganya memiliki fungsi berbeda. Kita coba pencet ya tadi yang terus di bawah, maka akan muncul rule boolean seperti ini. Ketika kalian memiliki beberapa kata kunci, bisa menggunakan and. Ketika kalian ingin memasukkan kata kunci yang serupa seperti sinonim, singkatan, dan ejaan, dapat menggunakan or. Dan ketika kalian ingin mengecualikan sebuah kata, dapat menggunakan boolean not ya Besti. Kita kembali ke halaman awal dulu ya Besti, dan kita langsung ke tata caranya aja, gimana sih cara menggunakan advanced search. Jadi kalau advanced search itu jangan lupa menggunakan titik seperti itu ya, titik atas. Nah, kita coba pakai keyword yang sama yang kayak tadi ya. Jadi kan kita ada keyword utama dan tambahan. Kita tulis dulu keyword yang tambahan, yang efeknya jangan lupa dipetik, dan ini adalah formulasinya ya Besti. Saya menggunakan or. Ini library automation or service quality. Oke, kalau di kurung buka maka kita di kurung tutup ya Besti. Di sini ada published in-nya, ini otomatis langsung ke JIS ya teman-teman. Dan ini ada publication date-nya, ada all dates, ada last, terus ada juga custom range. Dan di bawahnya ada access type ya, ini ada all content, ada open access, dan only contact to each. Kita all content aja, kita langsung search, kita tunggu. Ya, maka muncul di sini ya Besti, ada 1 sampai 20 lagi muncul di sini hasil dari advanced search. Oh ya, FYI nih Besti, kalau advanced search itu nggak ada fitur auto complete ya, tapi ada fitur set navigation ya. Tadi ada di sebelah kanan. Nah, ini dia. Ada, bisa dipilih publication date-nya. Di sini juga ada best first-nya ya teman-teman Besti, bisa dipilih dari 2010 sampai 2020 lagi deh. Dan di sini ininya hilang ya, artikel type-nya ya, karena tidak ada dokumen yang terpanggil itu, tidak ada yang sesuai dengan artikel type-nya. Dan di
sini bisa pilih open access, tapi tidak ada nih, tidak ada yang open access nih Besti, sayangnya. Ya sama seperti basic search tadi, kita akan menseleksi untuk actionable result kita ya. Bisa dipilih dari judulnya, bisa dipilih dari abstraknya. Ya ini saya kembali ke tampilan tadi ya, pas pertama muncul kita lihat sebelum ada publication date dan sebelum kita pilih yang access. Kita lihat preview dulu, sekali bisa pencet ya, trial and error lah di sini. Wah ini loadingnya lama ini. Ya ini ada abstraknya. Mungkin saya cepat saja ya Besti ya. Ya Besti, ini saya sudah menemukan ya yang relevan dengan kebutuhan informasi saya. Kita coba klik pada judulnya, lalu yang muncul seperti basic search tadi, muncul beberapa pilihan ya untuk actionable result. Kita tidak bisa download ya di sini karena tidak open access. Kita bisa cite, lalu kita bisa share atau request permission. Nah, kita lanjut ke teknik penelusuran yang kedua ya Besti, ada yaitu browse. Sekarang kita bakal diperlihatkan tutorial untuk melakukannya. Sebelum kita mulai, browse itu apaan sih? Browse itu adalah salah satu kegiatan penelusuran informasi di mana orang melakukan kegiatan tersebut sudah mengetahui apa yang dibutuhkan informasinya, tapi masih mengalami kesulitan untuk menerjemahkan kebutuhan informasi tersebut dalam bentuk query atau keyword nih Besti. Sehingga browse hanya dapat memanfaatkan fitur yang ada pada tampilan atau interface portal penelusuran informasi. Sekali lagi, jadi browse ini sama sekali nggak ada penggunaan keyword ataupun pengembangan keyword ya. Oke, kita langsung ke prakteknya aja ya. Pada browse ini kita kasus kebutuhan informasinya sama ya. Kita langsung saja, yang pertama adalah tentunya mengakses link ya, jurnal Sketchbook. Lalu di sini terlihat ada browse jurnal, ada current issue, ada online, terus ada all issue dan free sample. Kita coba pencet yang all issue saja ya Besti. Kita klik all issue, lalu kita tunggu ya Besti. Oke, di sini ada tampilan nih Besti, ada tampilan yaitu ada select an issue, ada browse by browse by year ya, maaf Besti. Oke, kita langsung saja kita pilih dekadenya, kita pilih yang 80 sampai 89 ini ya Besti, dan kita select volumenya ya. Di sini kita acak saja ya, namanya browse, kita kan nggak tahu keywordnya apa, kita pilih yang volume 5 dan issue 5. Coba kita langsung pencet view atau klik view ya Besti, dan di sini terlihat banyak sekali dokumen yang terpanggil di sini. Ini sudah muncul semua ya dokumen-dokumen terpanggil. Akan saya coba nih untuk actionable resultnya, akan saya coba filtering nih, saatnya filtering lagi untuk kita cari informasi mana yang menurut kita relevan nih Besti. Mungkin saya cepatkan saja ya Besti ya. Ya Besti, saya sudah menemukan yang kiranya relevan nih dengan library automation. Oke, kita buka. Wah, di sini juga ada tampilan seperti ini ya Besti. Ada tampilan awalnya nih. Ya seperti sama kayak search tadi, di sini ada bisa download aslinya kalau punya akses, dan bisa cite, bisa share, dan bisa request permission. Sekarang kita akan membandingkan antara basic search dan advanced search ya. Di sini perbandingannya antara recall dan precisionnya. Jadi apa saja sih perbandingan antara basic search dan advanced search? Oke, dimulai dari basic search ya. Basic search ini merupakan metode pencarian yang sudah biasa kita gunakan ya, apalagi kita mencari sebuah informasi menggunakan basic search.
kita dapat langsung menuliskan kata kunci atau query dan informasi yang tersedia nih. Untuk recall dokumen basic search dengan keyword tadi akan menampilkan sebanyak 188 dokumen ya Besti. Nah, karena banyaknya dokumen yang akan terpanggil nih, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menemukan jurnalnya nih Besti atau artikelnya. Untuk advanced search kita dapat ada 48 dokumen saja yang terrecall. So basic search ini bakalan cocok kalau kalian suka yang general atau umum, dan sedangkan advanced search ini akan lebih cocok buat Besti nih yang enggan membuang waktu dalam mencari informasi. Oke Besti, udah selesai nih penjelasan dari video tutorial pencarian informasi di portal Jurnal Sage. Semoga penjelasannya bisa dipahami ya Besti, dan semoga kalian juga bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari video tadi ya. Dan selamat mencoba. Jika masih kurang paham bisa dicek lagi ke sini atau bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi ya Besti. Dadah, bye bye.